Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihai lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin fala mislu ajrin fa'ili. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita tingkatkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keimanan, keislaman, beribu-ribu kenikmatan, sampai kita semuanya bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam menjalankan sholat Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bertangkikan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat dirahmati Subhanahu wa taala, khatib tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dengan berwasiat kepada jamaah semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita jadi hamba yang paling benar dan mendapatkan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh fitnah dan juga zaman yang penuh dengan teknologi yang begitu canggih ini, kita semuanya berada di tempat yang sangat-sangat riskan dalam hal-hal yang bermaksiat, baik keluarga kita ataupun sanak saudara kita atau teman-teman kita, bahkan anak-anak kita, yang dimana tidak ada lagi kata malu ketika orang bermaksiat. Tidak ada lagi kata sungkan untuk orang memperlihatkan dirinya itu salah atau jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasannya kuntum khairu ummatin. Sungguhnya kalian adalah umat yang terbaik, yang dimana ukhrijat linnas ta'muruna 'anil ma'ruf, yang dimana dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia, untuk mengajak manusia yang baik, dan juga melarang orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Bukan hanya negara kita, tapi negara Jepang ini, kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW, yang dimana kita di sini harus mengajak hal-hal yang baik. Tanpa kita hadir, ada niat di sana, tak akan ada kegerakan. Apabila kita mengajak orang lain dalam kebaikan, jangan menjadikan hal tersebut menjadi hal-hal yang berat
atau hal rugi, bahwasanya kebaikan itu bukan tugasnya hanya para ulama, tapi kebaikan itu tugasnya kita semua yang hadir di sini. Baik kita yang sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang di kantor. Perlihatkan kebaikan itu kepada orang lain. Karena dengan kebaikan tersebut, ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, maka dari sanalah akan timbul kebaikan untuk diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang dimana dia memberikan mengajak kebaikan kepada temannya, maka di situ mislan fajrin fa'il, diberikanlah kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh teman kita, keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita ingatkan khususnya untuk diri kita dan untuk umumnya untuk semua. Mari kita tingkatkan diri kita untuk hal kebaikan. Jangan lupa bahwasannya tugas kita di dunia ini bukan karena untuk dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dengan sempurna ini tiada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak diri kita yang terkadang jauh daripada niat yang baik. Ketika awal kita berniat, selalu kita niatkan niat itu dengan baik dan selalu kita perbaiki kembali niat itu. Walaupun dalam hadis Nabi katakan innamal a'malu binniyat, semua tergantung dengan niatnya. Tetapi niat itu pun harus diperbaiki di awal, di tengah, dan di akhir, sampai akhir hayat kita. Sahabat Nabi dan juga para ulama mengajak kebaikan kepada umatnya. Ada berbagai macam cara, yang dimana cara kita untuk mengajak kepada teman-teman kita sebelum kita mengajak kepada orang lain, kita kuatkan juga dalam diri kita, yaitu dengan kalimat-kalimat yang penting, keyakinan, keimanan kita, yaitu di kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa harus diawal dengan kalimat thayyibah? Karena kalimat tersebutlah awal dari segala-galanya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Apabila dalam diri kita masih ada sedikit hal yang membuat diri kita bisa menjadi lebih baik, karena ini, karena barang ini, karena tenaga ini, karena harta ini, itu bisa berbahaya untuk diri kita dan juga untuk sikap kita, serta ketika kita mengajak kepada orang lain. Selain pada itu, kita juga harus tingkatkan yang namanya kehusyuan kita ke dalam sholat. Kenapa? Sholat itu adalah pintu paling utama daripada hal-hal yang lain. Ketika kita sudah menguatkan diri kita sholat 5 waktu, kita bisa praktekkan sholat tersebut. Ketika kita khusyuk dalam sholat, sholat tersebut kita bawa ke dalam kegiatan kesehari-hari, baik dalam berzikir. Setelah sholat kita berzikir. Kenapa? Karena zikir itu sangat penting sekali buat diri kita sendiri. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwasannya ketenangan itu hanya dengan berzikir. Ketika kita sudah selesai sholat, kita berzikir dimanapun kita berjalan. Kita mau bekerja, kita mau sholat, kita mau berangkat ke sekolah dan yang lain-lain. Kita praktekkan hal tersebut, baik dalam ketika sholat dan juga di luar sholat. Dan yang ketiga, bagaimana caranya ajakan kita juga bisa dimengerti oleh orang lain dan juga kena kepada hati mereka. Apa? Yaitu ilmu ma'azikir, yang dimana ilmu itu penting. Bahwasannya orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000
manusia yang ahli ibadah tanpa ilmu. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai manusia terus dan terus belajar. Tidak ada batasan umur, baik dari kecil sampai umur kita sudah tua. Belajar itu sangat penting. Di Jepang ini banyak sekali masjid-masjid yang sudah dibangun, dan di sana banyak sekali majelis ta'lim yang diadakan agar kita mengetahui bagaimana nikmatnya ilmu, bagaimana bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dari hal tersebut barulah kita akan memahami dan kita bisa mengajak orang lain. Dan bukan hanya untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan yang keempat, ketika kita mengajar kepada orang lain, kita harus memberikan apa yang kita miliki. Misalnya, ketika kita mengajak kepada orang lain, ada hal-hal yang penting. Apa? Orang itu tidak akan mudah ketika kita ajak. Maka kita akan cari yang lebih baik. Gimana caranya? Contohnya, seperti kita memberikan kebaikan. Ketika mereka datang, setelah ngaji, mereka makan bersama-sama. Kita ajak sesuatu yang baik, kita makan bersama sampai dia kenyang, mereka dengarkan kita. Terkadang bukan salah orang lainnya, tapi terkadang diri kita yang salah dalam mengajaknya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk umat yang dipilih oleh Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana diakui sebagai umatnya, dan kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Walaupun kita berada di negara Jepang ini, kita istiqomah menjalankan ibadah dan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum illa tilawatahu illa innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid anni wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'maini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'il. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana
وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصاب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة